Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi sahbihi ali sidqi wal wafa. Ramadan merupakan bulan yang mempunyai banyak sekali sebutan. Di antaranya Ramadan merupakan Syahrul Tarbiyah. Ramadan adalah bulan pendidikan. Laksana sebuah madrasah, Ramadan mempunyai kurikulum yang manakala kurikulum itu kita laksanakan dengan baik, maka kita akan menjadi alumni Ramadan yang mempunyai dampak, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan amaliyah Ramadan yang kita bisa laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah kita keluar dari bulan Ramadan. Ada 4 elemen bulan Ramadan sebagai bulan pendidikan. Yang pertama, Ramadan adalah pendidikan ruhiyah, pembinaan iman atau spiritual. Ramadan mampu mengajarkan kita agar kita patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan amaliyah Ramadan dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tujuan dari akhir tersebut adalah agar kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, dan takwa itulah yang mempunyai kedudukan tinggi kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang beriman, berpuasalah kamu sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang kedua, Ramadan merupakan pendidikan fisik. Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, sumu tahihu, puasalah kamu agar kamu sehat. Tubuh kita, organ kita, pencernaan kita, usus kita sebagaimana mesin yang ada di lingkungan sekitar kita. Manakala mesin itu berjalan terus, kita gunakan untuk bergerak terus, maka mesin itu akan cepat aus atau akan cepat rusak. Begitu juga pencernaan kita yang ada di perut kita ini, dalam 11 bulan mereka beraktivitas, bekerja, melayani kebutuhan tubuh kita dengan mencerna makanan yang kita makan setiap hari-harinya tanpa berhenti dalam 11 bulan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kita beristirahat pencernaan kita itu 1 bulan penuh di bulan Ramadan ini, kurang lebih 30 hari atau 29 hari, dengan harapan istirahatnya pencernaan kita itu kita menjadi sehat. Itulah salah satu tujuan pendidikan fisik, yaitu agar tubuh kita menjadi sehat. Yang ketiga, Ramadan merupakan pendidikan untuk menumbuhkan solidaritas kita terhadap sesama. Hadirin, karena kita terbiasa merasakan tidak enaknya lapar, sehingga puasa diharapkan mampu menumbuhkan sifat empati,
sehingga kita bisa memikirkan orang-orang yang kurang beruntung dalam sisi ekonomi. Sehingga di Ramadan ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat. Setelah kita merasakan bagaimana orang-orang dari sisi ekonomi yang kekurangan, maka rasa empati itu timbul. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat. Ada di antara kita mungkin mengatakan, oh puasa itu berat. Hadirin, sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu dipastikan manusia itu mampu untuk melaksanakannya. Jadi tidak ada dikatakan, oh aku tidak kuat, kecuali memang orang-orang yang sudah diberikan rukhsah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memang dari segi usia sudah lanjut, orang yang sakit. Tetapi bagi orang-orang yang diberikan keluasan tenaga, kemudian usia yang masih muda, aktivitas yang memang tidak banyak, maka kewajiban Ramadan itu harus dilaksanakan dan dipastikan manusia itu mampu. Karena sekali lagi, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, tidak ada manusia itu yang tidak mampu melaksanakan. Yang keempat, Ramadan merupakan pendidikan karakter. Karakter apa yang bisa diambil dari Ramadan ini? Yang pertama adalah kejujuran atau jujur. Ketika kejujuran sudah menjadi barang yang langka di tengah-tengah masyarakat kita, maka Ramadan dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita kembali kepada diri kita dari yang kecil, memulai kejujuran itu. Misalnya, kita bisa saja kita ada di rumah, tidak ada yang melihat kita, kita makan dan minum, kemudian kita keluar bersama dengan teman kita dan mengatakan kita masih berpuasa, kita masih melaksanakan puasa. Nah, itu tidak bisa, karena puasa ini adalah hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita mampu membohongi orang-orang yang ada di sekitar kita, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa membohonginya. Oleh karenanya, kejujuran inilah, sifat jujur inilah, karakter jujur inilah yang diambil dari pendidikan karakter di bulan Ramadan ini. Yang kedua, Ramadan juga mengajarkan kepada kita sifat disiplin. Semuanya teratur. Tidak ada yang sembarangan seperti biasa. Yang kita inginkan kita makan, yang kita inginkan kita minum, yang kita inginkan kita ambil. Minimal ada 2 tempat di mana kita harus disiplin, yaitu di waktu buka dan waktu sahur. Misalnya hadirin sekalian, ketika hari ini buka puasa jam 15.46. Sebelum waktu itu banyak sekali hidangan yang ada di depan kita, tapi kita masih disiplin. Kenapa? Menunggu waktu berbuka, baru kita melaksanakan makan, baru kita laksanakan minum. Atau sebaliknya, ketika kita waktu batas untuk sahur adalah jam 4:33. Nah, setelah itu masih banyak sekali makanan dan minum yang ada di depan kita. Kemudian kita juga sebenarnya masih ingin melanjutkan makan itu, tapi disiplin waktu untuk berhenti sahur. Makanya meskipun masih ada banyak sekali hidangan yang ada di depan kita, sedikit pun kita tidak berani makan atau minum yang ada di depan kita tersebut. Ramadan mengajarkan sifat disiplin. Sekali lagi, minimal di 2 waktu, waktu buka dan waktu sahur. Yang ketiga, Ramadan mengajarkan kepada diri kita yaitu karakter sabar. Di waktu Ramadan,
Di waktu di luar-luar bulan puasa, kita terkadang ketika lapar, ketika haus, kondisi kita, diri kita kadang cemas, panik. Tetapi di bulan Ramadan ini kita dipaksa, sekali lagi kita dipaksa untuk terbiasa menahan apa yang sebenarnya halal masuk ke perut kita, tetapi karena belum waktu, maka kita sabar untuk menunggu sampai waktu kita makan itu benar-benar sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau waktu buka itu benar-benar sudah di depan kita. Terkadang juga kita mampu menahan ketika di siang hari ada iklan sirup yang begitu segarnya, atau Indomie atau mie instan yang sengaja tidak kita lihat di televisi yang begitu lezatnya, ternyata kita masih mampu melewati dengan baik. Itu berarti Allah telah menguatkan kita agar sabar menunggu sampai makanan, minuman yang halal itu benar-benar halal kita santap di waktu berbuka. 4 elemen pendidikan tarbiyah Ramadan mudah-mudahan mampu menguatkan kita dan mengeluarkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah tercapainya pendidikan Islami itu adalah ketika mampu mengantarkan manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mampu mengantarkan manusia mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Hadirin rahimakumullah, pertanyaannya, sejauh mana tujuan Ramadan tersebut yang telah Allah canangkan, sudahkah memenuhi, sudahkah menjadi keberhasilan kita? Sekali lagi, sudahkah Ramadan itu mampu menjadikan keberhasilan meraih predikat tersebut? Kalau sudah, berarti kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan hari ini, tahun ini, kita mampu menjadikan elemen-elemen ataupun kurikulum Ramadan yang saya sampaikan tadi, sehingga kita keluar dari Ramadan menjadi alumni Ramadan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.